Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Falaq, melanjutkan kemarin. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Falaq. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Oke anak-anak ya. Anak-anak, sebelum dilanjutkan, sebelum belajar, tentu kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Kita mulai doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, ini kemarin kita sudah belajar ini ya, 4 hal yang dipelajari tentang surat Al-Falaq. Kemarin kita belajar bacaannya dan artinya. Nah, sekarang kita akan belajar rangkuman dari surat Al-Falaq. Baik, yang pertama. Surat Al-Falaq turun di kota Mekah sehingga dinamakan golongan surat Makkiyah. Nah, jadi anak-anak ada 2 golongan surat. Yang pertama surat Makkiyah, golongan surat Makkiyah. Yang kedua golongan surat Madaniyah. Surat yang turun di kota Makkah dinamakan golongan surat Makkiyah. Jadi surat ini turun di kota Makkah pada saat Rasul masih hidup di Makkah. Nah, surat-surat yang turun di situ, yang turun pada saat Rasul masih di Makkah, maka dinamakan golongan surat Makkiyah. Kemudian setelah Rasul hijrah, berpindah hidupnya ke Madinah, nah Rasul pun terus berdakwah. Dan surat-surat firman Allah yang berupa surat-surat itu pun ikut turun kemudian di kota Mekah, di kota Madinah, maaf ya. Jadi ketika Rasul sudah pindah di Madinah, maka surat-surat yang turun, yaitu turun di kota Madinah, dinamakan golongan surat Madaniyah. Seperti itu. Kita lanjut. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Nah, ya kira-kira jam 4:30 atau jam 4 lebih. Ya, kalau pas bulan Ramadan kira-kira pas imsak sekitaran itu sudah masuk waktu fajar subuh. Nah, kemudian Al-Falaq ini diambil dari kata terakhir ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kita lanjutkan. Nomor 3, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Nah, ini sudah kalian dengar di banyak tempat pengajian ataupun di TPA. Ya, bahwa surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang keempat, wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kemudian ini surat Al-Falaq merupakan surat urutan yang ke-113 di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada berapa surat anak-anak? Coba diingat-ingat. Ya, dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Ya, tuh. Nah, surat Al-Falaq merupakan surat urutan ke-113 dalam Al-Quran.
Nah, sedangkan ini nomor 5, surat Al-Falaq diturunkan setelah surat Al-Fil dalam urutan turunnya. Ada urutan dalam Al-Quran, ada urutan dalam proses turunnya, seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Surat Al-Falaq diambil dari kata terakhir ayat pertama. Oh, ini tadi Pak Guru sudah menjelaskan ya tadi ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang 7, buhul. Buhul itu artinya simpul pada tali. Nah, kenapa ini kok ada kaitannya dengan rangkuman isi surat Al-Falaq? Ya, karena di situ menjelaskan tentang buhul. Nah, buhul itu artinya simpul pada sebuah tali. Nah, kalau di dalam pramuka itu ada simpul mati, simpul hidup, simpul ganda ataupun simpul lainnya seperti itu. Sebuah ikatan ikatan pada sebuah tali itu namanya buhul. Nah, kemarin Pak Guru ada sedikit kekeliruan. Kemarin Pak Guru menjelaskan bahwa buhul itu sebuah media atau alat untuk mengerjakan apa yang dilakukan oleh para dukun untuk menjahati seseorang. Tapi buhul itu sendiri Pak Guru koreksi artinya simpul. Tapi memang ada hubungannya dengan yang kemarin Pak Guru jelaskan mengenai seorang yang menyakiti orang lain melalui cara-cara cara-cara sihir seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, dengki. Dengki itu perasaan tidak senang atau iri kepada orang lain. Kalau ada orang lain senang itu kita itu merasa iri, tidak suka. Sehingga kita berusaha untuk menjahati orang tersebut. Apapun caranya, jangan sampai orang itu merasakan senang atau bahagia. Itu namanya perasaan dengki. Dan itu harus kita hindari dengan cara berlindung kepada Allah. Kemudian fajar. Fajar yaitu cahaya kemerahan di langit sebelah timur menjelang matahari terbit. Nah, kalau kalian bangun pagi, tentu kalian bisa melihat fajar warnanya kemerah-merahan. Itu pertanda akan munculnya matahari terbit. Tapi memang belum terbit, ya, tanda-tandanya. Dan langitnya berwarna kemerah-merahan. Dan itu mungkin sekitar jam 4:30, jam 5 pagi itu ya, seperti itu. Nah, itu ya anak-anak ya. Pak Guru kira pelajaran hari ini cukup. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.